Di Sahih Bukhari ini juga apa? Nabi berjamaah dengan para sahabat. Usai berjamaah, Nabi berdiri, sahabat pun juga pada berdiri. Langsung itu tangan Nabi diraih para sahabat, diusap-usapkan ke tangannya para sahabat. Sungkem cium tangan setelah jamaah. Hadis Bukhari 4377. 4377. Kita di Pondok Lirboyo di mana-mana setelah jamaah didoakan kiai, Bayi harus berdiri kalau berkenan, enggak tergesa-gesa, santri pada cium tangan setelah sholat. Hadis Bukhari. Apa kata orang mereka? Enggak ada dalilnya. Bid'ah. Jangan diikuti, jangan dicoblos partainya. Membohongi agama, zalim. Ada hadis dibilang nggak ada, zalim. Nggak ada dibilang ada, zalim. Quran melarang kita mendukung partai zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu masdarnya ar-rukun, maknanya aqallu mail. Jangan kamu condong sedikit aja nggak boleh kepada orang-orang yang zalim, apalagi jadi pengurus partainya, haram mughaladzah. Condong dikit aja nggak boleh. Halo, kalau saya mas untuk akidah, untuk organisasi partai, nggak puas kalau hanya jenderal bintang 5. Sebelum bintang 9 kamar. Jangan keluar dari NU, khawatir dibom. Ustadz, apa hukum berjabat tangan setelah sholat? Berjabat tangan dianjurkan tatkala kita bertemu dengan seorang muslim kapan saja. Saya sering berjabat tangan dengan jamaah saya di masjid. Tapi ketika saya masuk, assalamualaikum, saya jabat tangan. Dan mereka sudah terbiasa dengan saya. Karena setiap saya masuk masjid, saya jabat tangan dengan mereka. Ya. Demikian juga kalau kita setelah sholat, kita tadi belum ketemu dengan orang ini, boleh kita, misalnya kita masbuk, kita ketemu dengan dia, setelah sholat, kita boleh jabat tangan dengan dia karena hukumnya kita baru ketemu. Tapi kalau sebelumnya sudah kita ketemu, sudah jabat tangan, maka setelah sholat tidak disyariatkan jabat tangan. Ya. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat. Bukan suatu perkara duniawi. Ya. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Saya buka HP, apa saya merasa buka HP dapat pahala? Enggak. Setelah sholat saya pergi ke WC, saya merasa dapat pahala? Tidak. Tetapi yang jadi masalah tatkala seorang setelah sholat, mereka kemudian mengadakan ritual khusus seperti bersolawat dan juga berjabat-jabat tangan, imamnya berdiri semuanya muter, ini yang jadi masalah. Dianggap sebagai suatu syariat khusus rangkaian setelah sholat. Dan itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka saya tidak bisa bayangkan seandainya ritual ini dikerjakan di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram, imamnya nunggu sampai kapan baru bisa pulang. Orang semua putar sholawat kemudian. Maka para ulama mengatakan kalau kita lagi setelah sholat ada orang salam sama kita, kita salami, nggak ada masalah. Tapi kita nggak usah mulai. Sunnahnya kita masuk masjid kita salamin. Nggak usah nunggu setelah sholat. Tapi kalau ada orang setelah sholat salami kita nggak ada masalah. Ya. Cuma kita khawatir saja itu menjadi suatu tradisi sehingga kalau ada yang tidak salaman dianggap wah ini nggak beradab, itu jadi masalah. Padahal namanya sholat, setelah sholat seorang boleh pergi. Terkadang ritual setelah sholat itu lebih lama daripada sholatnya, itu jadi masalah. Sholatnya 5 menit, ritualnya 10 menit. Orang punya keperluan, orang punya kebutuhan. Maka saya ulangi, kalau kita habis sholat, sunnahnya adalah kita sebelum sholat kita ketemu orang salaman. Kecuali tadi orang kita masbuk, belum ketemu dia, kita boleh salaman. Karena hukumnya kalau ketemu kita bersalaman. Tapi kalau sudah kita salaman, sebelumnya sudah salaman, setelah sholat ya sudah kita sibuk berzikir. Ya. Akhirnya banyak orang berkreasi. Ya. Habis sholat kemudian salaman. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma sholli, berdiri. Salatullah, berkeliling. Akhirnya repot juga ya. Ya saya bilang ya itu masyarakat melakukan demikian, tapi kita tidak ikut-ikutan. Tapi kalau mereka salami kita, kita salam ya. Tidak ada masalah.